Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar editing foto yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang setting bagaimana cara memotret yang baik. Seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa untuk pada saat kita memotret, sebaiknya kita menggunakan file RAW. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita pada saat proses editing. Nah, kali ini kita akan mengedit foto yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya dengan menggunakan Adobe Lightroom. Kita buka Adobe Lightroom seperti ini. Langkah yang pertama adalah kita akan mengimport file yang akan kita edit. Kita klik di sini, import. Kemudian kita cari lokasinya. Kita cari dulu lokasinya. Kebetulan saya taruh di sini. Sebentar. Saya cari. Nah, ini. Nah, ini akan kita import. Kita klik import. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Sekarang kita pindah menunya ke develop seperti ini. Nah, kita lihat sekilas foto ini. Ketika kita pengambilan kemarin, kita mencoba untuk menyeimbangkan antara bukaan, kemudian speed sama isu. Sekarang kita lihat di foto ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita koreksi. Yang pertama adalah masalah skin yang terlihat masih agak gelap. Maka di sini dengan file RAW kita akan bisa mengutak-atik foto ini sehingga bisa terlihat lebih cerah. Untuk mencerahkan ini, maka karena ini kelihatan shadow-nya terlalu tebal, maka kita bisa mengurangi shadow di sini. Nah, dengan mengurangi shadow di sini, maka area shadow-nya akan berkurang menjadi seperti ini. Kemudian black-nya juga bisa kita kurangi seperti ini. Nah, seperti ini, tapi jangan terlalu besar sehingga nanti tidak enak. Kemudian saya kira untuk pencahayaan sudah cukup, cuman untuk mencerahkan warna kulit, kebetulan warna kulitnya di sini kan orange, maka kita bisa ke sini. Kita bisa masuk ke color di sini. Kita bisa masuk di sini, kita aktifkan di sini. Nah, untuk luminance ini orange-nya kita naikkan ke kanan sehingga seperti inilah akan berubah warna orange-nya. Kebetulan warna kulit mereka orange sehingga dengan kita menarik ke kanan maka kulit mereka akan menjadi sedikit lebih cerah, tidak berpengaruh di warna yang lain. Akan membantu kita sekali. Kemudian juga warna hijau kebetulan di sini gelap, maka kita bisa menarik juga sehingga warna hijau pun dia akan lebih kelihatan cerah seperti ini. Kemudian kita juga bisa masuk di saturasi. Untuk saturasi mungkin saturasinya kurang, maka kita bisa menambah di sini. Saturasi hijau bisa kita tambah seperti ini. Nah, secara umum pun kalau misalnya kita menganggap ini saturasinya kurang, maka kita bisa secara umum menambah, tapi sebaiknya kita di vibrance-nya aja, lebih enak. Nah, kemudian seperti ini. Nah, mungkin kita tidak terlalu itu, yang penting kelihatan warnanya lebih cerah. Nah, seperti ini. Kalau misalnya exposure-nya kurang, kita bisa tambah exposure di sini, sehingga secara umum dia akan menjadi lebih terang. Kemudian warna langit kebetulan agak sedikit mendung, tapi kita bisa masih mengoprek di sini. Kita bisa membuat gradasi di sini di graduated filter. Kita klik, kemudian ini bisa kita tarik dari sini ke sini. Nah, kemudian exposure-nya ini kita kurangi.
biar kita kurangi, kemudian kontrasnya kita tambah, kemudian saturasinya bisa kita tambah sini, kemudian clarity-nya juga, sharpness-nya juga sedikit, ini kita naikkan sedikit, nah seperti ini, sehingga warna yang atas itu bisa kelihatan lebih gelap, sehingga hasilnya bisa menjadi seperti ini. Kalau kita lihat perbandingan, kita klik di sini antara sebelum dengan sesudah. Luar biasa bukan? Nah, itu yang pertama cara untuk editing foto. Ini gunanya ketika file itu masih raw, maka kita lebih enak. Ketika kita edit seperti ini, maka kualitas fotonya juga tidak akan berkurang. Itu yang pertama yang kita kerjakan pada atau yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita coba mengedit foto yang lain. Mungkin kita cari foto misalnya seperti ini. Nah, ini fotonya. Kita lihat, terlihat di sini bahwa backgroundnya kelihatan cerah, cuman foregroundnya yang berupa para siswa itu kelihatan agak gelap. Artinya kulitnya tidak gelap, tapi belakangnya memang cerah. Karena seperti itulah memang foto pada saat siang hari untuk exposure-nya memang kita tidak bisa. Kalau kita misalnya pada saat memotret kita cerahkan foregroundnya, maka untuk backgroundnya akan semakin terang, jadinya nanti menjadi backlight dan fotonya overexposure jadinya. Kita coba sekarang untuk mengedit foto ini. Kita coba untuk mengkoreksi hal-hal yang mungkin kurang terang, kita terangkan, yang terlalu terang kita gelapkan. Kita mulai. Yang pertama, seperti tadi, kita coba untuk mengurangi shadow-nya, karena shadow-nya kita anggap terlalu banyak. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, ada perubahan yang luar biasa kan? Black-nya sedikit kita kurangi. Nah, seperti ini. Kemudian seperti tadi juga, mungkin kita bisa vibrance-nya untuk agar foto kelihatan lebih warnanya lebih bright gitu. Kita naikkan vibrance-nya. Kemudian kita lanjut di luminance seperti tadi. Kita perlu sedikit mencerahkan lagi warna kulit. Kita naikkan orange-nya, kita arahkan kanan sehingga wajah akan kelihatan lebih cerah seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk background-nya mungkin bisa sedikit kita gelapkan agar warna langit bisa kelihatan lebih bagus gitu. Kita coba pakai graduated filter. Kita klik di sini. Karena seperti ini kita bisa dengan arah diagonal seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa dengan arah diagonal, exposure-nya kita turunkan. Nah, exposure-nya kita turunkan. Ini terlalu panjang, kita bawa ke sini. Nah, seperti ini mungkin. Nah, ini bisa kita turunkan lagi exposure-nya, sehingga kemudian kontrasnya kita naikkan, kemudian saturasinya kita naikkan. Nah, seperti ini, clarity-nya kita naikkan agar terlihat lebih lebih tegas. Sharpness-nya kita naikkan juga di sini. Nah, dari sini kita coba kita down dulu, dan seperti ini kita coba lihat perbedaan dari foto sebelum dan foto sesudah. Terlihat bahwa untuk yang foto sebelumnya, untuk background-nya kelihatan terlalu terang, kemudian foreground-nya terlalu gelap. Tapi setelah kita lakukan perbaikan, maka foreground-nya akan menjadi lebih jelas, wajah-wajah siswa juga terlihat lebih kelihatan, kemudian foreground-nya warna langit juga menjadi lebih cerah. Ini seperti tadi sebenarnya pada prinsipnya, yaitu bagaimana kita mengolah foto yang seperti yang
kita inginkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar membuat preset sendiri di Lightroom. Kita coba, ini ada file yang asli dari kamera seperti ini. Kita akan mencoba merubah tone-nya. Dan kita perlu membuat preset untuk apa? Karena preset itu nanti kita bisa gunakan untuk foto-foto yang lain. Jadi misalnya kita butuh ngedit sekian foto, banyak 10 atau 20 foto. Kemudian kita ingin agar tone-nya sama semua, maka itulah gunanya preset. Jadi kita bisa simpan preset itu nanti, kemudian kita gunakan untuk foto yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar membuat preset. Yang pertama adalah kita anggap gini aja, foto saya terangkan dulu sedikit shadownya. Nah, ini seperti ini. Kita sudah mulai ini ya. Kemudian seperti tadi, karena kulitnya kita perlu cerahkan, mungkin agar ada yang tidak gelap, maka orange-nya juga kita naikkan seperti ini. Nah, seperti inilah. Kemudian kita akan mencoba membuat warna yang berbeda terhadap warna hijau dari pohon-pohon yang ada di belakang foreground itu. Kita mulai dari white balance-nya. Untuk temperaturnya misalnya kita ganti menjadi 4900 misalnya. Kemudian untuk tintnya atau tintanya kita buat 7 misalnya. Kemudian mungkin kontras perlu kita sedikit tarik di sini. Kemudian nah, shadow bisa kita kurangi lagi ya, seperti itulah apa. Kemudian mungkin blacknya kita sedikit kurangi seperti ini mungkin. Nah, kemudian kita luminance-nya untuk ini luminance di sini di hue. Hue-nya karena kita ingin merubah warna hijau, maka hijaunya coba kita rubah poinnya di sini, poin green-nya kita rubah. Mungkin untuk hue-nya kita naikkan sekian. Nah, seperti ini mungkin. Kemudian untuk saturasinya, mungkin karena ini terlalu bright gitu hijaunya, kelihatan saturasinya over gitu, oversaturated. Kita kurangi di sini. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, mungkin bisa seperti ini. Kemudian selanjutnya kita naik ke sini, mungkin di sini. Ini kita pindah, mungkin kita bisa ini hue-nya kita buat menjadi 43 misalnya. Kemudian di sini kita buat menjadi 8 misalnya. Kemudian untuk shadow hue-nya kita misalnya kita buat 57 di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa masuk lagi ke calibration di sini. Ada kamera calibration di sini. Nah, di sini untuk shadow-nya kita bisa kurangi misalnya dari 17 di sini agar lebih seperti ini. Kemudian blue primary-nya ini mungkin bisa kurangi menjadi 7 misalnya. Nah, bisa menjadi seperti ini. Kita lihat antara sebelum dan sesudah. Ada perbedaan yang signifikan di warna hijau yang asalnya hijau ke kuningan atau hijau menuju ke orange gitu, menjadi hijaunya menjadi agak berbeda gitu ya. Misalnya kita perlu hijaunya ini kita perlu sedikit warnanya masih terlalu saturasinya masih kita anggap masih terlalu tinggi, maka kita bisa mengurangi di sini saturasinya. Nah, seperti ini. Atau mungkin shadownya masih terlalu banyak. Nah, kita bisa misalnya kita bisa naikkan di sini. Shadownya kita arahkan kanan, sehingga bisa menjadi seperti ini. Kemudian blacknya misalnya masih kurang, nah kita bisa kurangi di sini. Itu cara untuk merubah. Setelah itu, ternyata ini kita perlu ya, karena kita buat preset, maka kita klik di sini. Kita klik create new preset di sini setelah jadi.
Kita tulis misalnya hijau. Misalnya gitu, kita create. Nah, kita create seperti ini. Nah, maka kita sudah punya satu preset namanya hijau. Kita coba aplikasikan di foto yang lain. Kita lihat ini fotonya. Kita coba klik hijau di sini. Saya reset dulu, masih belum itu. Saya klik lagi. Nah, akan menjadi seperti ini, akan berubah. Saya reset kembali. Misalnya saya ingin ubah di sini. Seperti ini, saya klik di sini hijau. Maka dia akan berubah warnanya. Dan preset itu bisa kita simpan di sini, suatu saat bisa kita pakai untuk foto-foto yang lain. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Dan tugas kalian adalah nanti akan saya kirimkan foto yang masih raw. Kemudian tugas kalian adalah mengedit ya, sekalian kalau bisa direkam boleh, kalau tidak bisa ya silakan, pokoknya nanti diedit. Kemudian kalian juga membuat preset sendiri. Nanti file presetnya akan dikumpulkan, akan saya beritahu lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.